kali ini kita akan membahas seputar bisnis ya Bang. Bisnis. Nah, di sini kita udah kedatangan narasumber yang sangat kece, muda dan luar biasa. Abang Dario Ferien. Jadi langsung saja nih Bang, untuk mempersingkat waktu. Kalau boleh tahu bisnis Abang itu apa ya? Alhamdulillah kalau saat ini bisnis abang itu di bidang jasa sebenarnya, tapi lebih ke konveksi dan percetakan. Tapi dari dua tadi konveksi dan percetakan itu abang fokusnya ke konveksi. Kalau percetakan itu sebagai tambahan aja. Jadi untuk bisnis saat ini Abang lagi fokus ke konveksi ya Bang. Terus kalau boleh tahu nih Bang, kenapa Abang milih bisnis konveksi gitu dari banyak bisnis lainnya? Pertama itu kita lihat target pasar dan ternyata banyak. Target pasar kita tuh luas. Pertama dari mahasiswa, kampus. Nah di kampus itu kan punya organisasi ya, dari tingkat jurusan, tingkat fakultas, kemudian di dunia sekolah. Di sekolah tuh ada organisasi OSIS, ada PMR, pramuka dan banyak lagi. Itu baru di tingkat kampus atau sekolah. Ada lagi di luar dari tingkat komunitas, misalkan seperti RM ya RM, remaja masjid kan, kemudian komunitas pencinta alam banyak. Jadi kalau diperhatikan target pasarnya luas, sehingga kayaknya boleh lah main-main di konveksi gitu. menjanjikan ya. Iya menjanjikan. Oke, terus kalau Widi boleh tahu konveksi ini bisnis pertama Abang atau gimana? Enggak. Kalau pertama tuh abang dulu, kalau kita cinta bisnis kan besar kali ya, Iya. jualan lah ya. Usaha. Kalau dulu tuh abang jualan keripik. Dan di awal itu bukan apa langsung jual, tapi abang diajak jadi semacam reseller atau agen. Jadi cerita dulu ya, kakak kelas waktu SMA ngajak jualan dan dia yang modalkan. Abang habis itu jualan ke kelas setiap istirahat. Itulah dari awal pertama kali jualan keripik. Lambat laun proses di kampus itu ditawari dosen untuk jualan minyak wangi tuh. Salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan sambil berjalannya waktu juga jualan keripik lagi gitu. Jualan keripik, cari reseller. Karena dulu belum ada modal. Waktu SMA tuh belum ada modal. Kita ngambil punya orang, jualkan. Kalau di kampus kita ada modal sendiri. Kita ngambil banyak, stok dulu. Habis itu kita tawarkan ke adik-adik, ke teman-teman yang berjualan di sekolah, di kampus. Sehingga ya sempat jalan juga beberapa tahun. Tapi pada akhirnya ya kita jatuh juga. Dan udah mulai berjalan ke keripik tadi, ditawarkanlah jualan baju lah, jualan baju. Nawar-nawarkan ke komunitas, organisasi. Mau nggak nawarkan untuk buat seragam? Itu awal mula, sehingga pada akhirnya betah di konveksi tadi. Oh, berarti peralihannya dari makanan ke tekstil ya Bang? Ya, beralih. Dan itu nggak langsung berhenti gitu, dia beralih. Ketika udah mau di akhir-akhir mau runtuh gitu kan. Sambil jalan nggak ada tawaran, ada tambahan lagi. Iya. Berarti Widi tadi sempat dengar Abang itu mulai usaha istilahnya berjualan itu dari SMA gitu Bang. Iya. Apa yang membuat Abang itu istilahnya kan kalau anak SMA itu kan nongkrong, nonton, ke kafe. Ini Abang jualan gitu. Apa yang memotivasi Abang untuk berjualan di usia muda? Pertama, abang kan kebetulan dari keluarga orang tua yang tidak mampu, sudah ekonomi biasa rendah gitu kan. Jadi ngerasain bagaimana rasanya tuh nggak punya uang jajan tambahan. Sehingga terpikir untuk jualan, untuk nambah uang jajan tadi. Itu yang buat abang kepingin jualan ketika itu. Ya pada akhirnya ya masih malu-malu nggak berani, nggak pede. Dan disemangati sama kakak kelas tadi. Ya udah coba aja, jalani aja. Pada akhirnya ya pede untuk jualan dan seneng ngejalanin ini. Karena intinya kalau jualan itu ada uang tambahan. Hasilnya nyata. Ya hasilnya nyata. Oke, jadi karena istilahnya yang memotivasi Abang itu dari keadaan ekonomi Abang sendiri. Betul. Nah, setelah Abang dari SMA sampai Abang ini udah kuliah, udah mau hampir tamat ya kan? Pernah nggak sih Bang di dalam usaha Abang itu mengalami
Iya. jualan. Titik terendah itu ketika masih jualan keripik itu terasa titik terendahnya. Jadi reseller itu kan udah mulai tamat sekolah, nggak ada regenerasi penerusnya, sehingga ya sempat ngalamin itu dan jatuh juga. Tapi ketika di akhir-akhir itu kita ada tambahan maksudnya ikut jadi semacam reseller juga sih di konveksi. Kita coba-coba seperti itu sambil jalan apa. Jadi ketika udah habis udah jatuh, tapi masih ada cadangan nih. Oh iya. Seperti itu. Kalau bisa dibilang belum sampai terendah kali lah ya kan Bang. Soalnya udah ada cadangan atau plan B usaha abang Iya. untuk keripik abang ini hampir istilahnya bangkrut lah ya kan Bang, bangkrut. Oke. Terus kan Bang, kita nih kan pandemi nih. Otomatis kan tadi Widi dengar target pasar abang itu lebih ke banyak sekolahan, instansi pendidikan gitu kan. Jadi itu kayak mana cara abang survive di kondisi pandemi ini? Kalau dulu ketika belum masa pandemi itu abang ya sekedar nawarkannya saja sama orang kenal, karena nanti tiba-tiba tuh ada yang datang, maksudnya ada yang chat, ada yang WA nanya kan. Kalau sekarang cara abang biar survive gitu ya abang langsung yang nge-DM satu-satu. Jadi abang punya 2 akun kan, ada akun pribadi sama akun bisnis. Ya 2 akun aja lah abang manfaatkan untuk nge-DM orang, nge-DM Instagram, abang tawarin. Dan kalau belum, dari situ ada hasilnya. Ada yang balik, ada juga yang cuma diri doang gitu kan. Ada yang balik, ada yang diri doang. Ya artinya itulah cara kita untuk kita berjuang di masa pandemi ini. Jadi berarti abang untuk survive di pandemi ini abang menggunakan sosial media gitu ya kan Bang? Iya. Untuk istilahnya memperluas ini abang lah ya. Jaringan. Jaringan. Artinya kalau di sebelum masa pandemi kan kita berdiam diri ya, sebenarnya nggak perlu ngapa-ngapain dan semua aja nanti tiba-tiba ada yang datang gitu, ada yang ngechat gitu. Nah sekarang kalau pandemi ini kan memang kayak abang tuh ini sepi memang. Ya cara kita biar nggak sepi kita yang Bergerak gitu. untuk kemajuan usaha kita Ya sendiri. untuk nyari juga, jangan sampai diam-diam aja. Karena memang sempat ngalami ketika diam aja nggak ada yang datang, gitu. Artinya nggak ada yang WA. Ya terpaksa harus ya semua di DM kan. Sampai berapa akun itu bahkan ada hampir 100 lebih lah itu baru 1 akun kan gitu. Dan kita pada akhirnya pakai akun pribadi lagi untuk DM akun-akun terkait yang mau dicari. Terus Bang, abang kan ini mahasiswa UIN, bisa dibilang pengusaha Islam gitu kan Bang? Pengusaha Muslim gitu. Jadi abang itu ada nggak ini etika pengusaha Muslim yang abang terapkan di kehidupan sehari-hari abang? Ya, satu hal yang abang terapkan sampai sekarang itu adalah setiap keuntungan yang abang dapatkan itu 5% ya, itu insya Allah abang sedekahkan. Jadi misalkan hari ini abang dapat untung 500.000 gitu dari salah satu produk atau dari salah satu pesanan, ya udah 5%-nya itu abang tabung, abang simpan. Jadi kalau ketika udah sampai 100.000, 200.000, abang keluarkan. Misalkan 50.000 infakkan sekian, nanti 50.000 infakkan sekian. Dan alhamdulillah itu sampai sekarang belum habis, masih ada stok beberapa ratus ribu lagi gitu. Dan itu belum abang keluarkan semua tuh. Oke, insya Allah itu setiap bulan ada aja yang abang keluarkan gitu. Karena memang hasil keuntungan tadi memang abang kumpulin. Itu satu. Kedua, setiap orang salam ya kita ucap jawab salam kan udah lengkap. Kemudian yang ketiga kita jujur, kasih kepercayaan, dan kita nggak mau pelanggan atau calon customer itu takut dengan kita atau takut nggak punya kepercayaan. Kita jaga kepercayaan itu sih. Berarti emang kekuatan sedekah ini sangat terasa gitu ya kan Bang? Iya benar terasa Bang. Itu kekuatan sedekah itu memang terasa karena ketika mulai menerapkan konsep ini dan terasa kayaknya lebih ramai gitu orderan itu. Itulah dia. Ini bisa juga nih tips bagi calon-calon pengusaha gitu kan, pengusaha yang mau mulai usaha. Jadi jangan takut untuk mengeluarkan keuntungannya itu untuk sedekah, karena seperti yang dipaparkan Bang Dio tadi, abang ini udah merasakan sendiri begitu keuntungannya itu ada yang disisihkan untuk sedekah, maka itu dia orderannya makin banyak gitu ya. Insya Allah kan kalau kita
sedekahkan itu kan balik lagi ke kita. Dan keuntungan yang kita dapat itu memang sebenarnya ada di sisi orang lain gitu. Tinggal kita mau jalankan kemana ini. Oke, jadi sedekah itu tadi poin penerapan bisa kita bisnis. Ya. Terus Widi juga ada bang buat Q&A di Instagram pribadi Widi. Jadi tuh Widi buka pertanyaan untuk teman-teman yang ingin menanyakan gimana sih tentang usaha atau tentang bisnis gitu kan. Jadi boleh nggak nih bang kita bahas nih? Boleh. Boleh ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya lumayan banyak. Alhamdulillah responnya. Tapi ini ada beberapa yang perlu kita bahas yang menurut Widi itu bisa lah untuk kita ini. Oke, yang paling banyak Widi tanggap itu gimana sih bang untuk mulai usaha? Gimana sih bang supaya pede berusaha? Gimana sih bang untuk awal mula kita tuh supaya menumbuhkan kepercayaan diri untuk berdagang atau berusaha itu gimana? Untuk memulainya itu. Iya. Kalau kata Bob Sadino, unik memang. Usaha apa yang bagus? Usaha yang dijalankan, bukan ditanyakan terus. Karena kan memang banyak orang itu ya jualan itu mau jualan tuh banyak tanya. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Banyak tanya, tapi nggak dijalankan. Akhirnya nggak jadi-jadi. Memang cara memulai yang baik itu ya coba aja langsung. Coba aja, jualkan aja, tawarkan aja. Karena pribadi abang dulu pengalamannya adalah reseller. Ya kalau mau mulai yang sederhana ya kita jadi reseller orang. Oh, jadi kita nggak perlu modal ya Iya, nggak bang? perlu modal. Ya, abang Resikonya dulu- lebih kecil. Iya, abang dulu nggak ada modal dan jualkan aja. Dari untung yang dapat tadi bisa jadi modal sendiri. Oke, terus setelah trik dari abang untuk memulai bisnis, ketika kita udah menjalankan bisnisnya itu bang, apa yang kita perhatikan gitu, yang harus kita waspadai lah supaya bisnis kita itu bisa berjalan dengan lancar, dengan panjang. Yang perlu kita waspadai ya, Iya. saingan kita nih. Oh iya, penting juga itu ya. Saingan. Kemudian harga. Harga. Jangan sampai terjadi namanya perang harga. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Karena kalau terjadi perang harga, repot juga gitu. Kita mau buat tinggi, ternyata ada yang buat rendah. Kita mau turunkan rendah, untung kita nggak maksimal. Malah yang ada kita capek doang. Jadi kalau ini perlu diwaspadai itu pertama saingan kita juga perlu. Kita lihat pergerakan mereka itu di mana. Kemudian yang kedua, jangan sampai terjadi perang harga. Kita mainkan harga biasa aja. Jangan sampai saling bersaing. Ujungnya kita yang capek, capek. Oke, pertanyaan selanjutnya nih bang, ada saya ingin bertanya bagaimana sih membangun citra brand merek kita sehingga dikenal orang. Iya, ini pertanyaan yang lumayan memikir otak ya. Ya kalau ingin menaikkan brand itu ya kita harus memanfaatkan media sosial tadi. Sering-sering nge-post, sering-sering munculkan di feed kita ataupun di story kita. Sering-sering aja gitu. Memang pada akhirnya orang muak atau orang bosan dengan apa yang kita tampilkan. Tapi lambat laun nanti atau prosesnya yang terjadi, orang tahu dengan produk kita, orang tahu dan orang kenal, sehingga ya mainkan aja. Oh iya, gitu teman-teman ya untuk jawabannya untuk citra merek atau citra brand kita supaya dikenal orang. Nah ini bang pertanyaan selanjutnya. Menurut abang worth it nggak sih mulai usaha di saat pandemi ini? Kalau dibilang Sulit. sulit. Jadi abang mereka nggak usah. Kalau dibilang sulit, kenapa? Karena daya beli masyarakat itu menurun. Karena masyarakat itu kebanyakan bekerja. Habis itu ya orang pendapatan masyarakat itu berkurang, sehingga kalau mau beli sesuatu tuh sulit. Iya. Ya, Masih terasa. mikir orang Iya. yang bang untuk belanja. Gitu. Dan banyak orang yang berhemat pada akhirnya. Iya. Oke, next question ini ada bagaimana pendapat Anda menyikapi makin tergesernya UMKM tradisional di era sekarang? Nah, iya nih bang, gara-gara bangun jalan tol UMKM jadi lagi
menghadapinya itu yang ikut perkembangan zaman. Karena kebanyakan ya kalau diperhatikan UMKM tradisional itu masih mainnya itu secara offline, konvensional. Padahal bisa manfaatkan media. Kalau abang pribadi, abang saat ini mau buat akun yang isinya itu untuk bantu orang-orang yang jual atau UMKM tradisional. Kalau abang pribadi, biar masyarakat yang usahanya masih kecil-kecilan itu bisa kita bantu. Oh, punya tempat untuk mempromosikan usaha mereka. Itu memang harus kita bantu seperti itu, sehingga nggak ketinggalan zaman dan nggak ketinggalan info masyarakat yang ada di media sosial tadi. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, Kak, kalau saya dapat produk tuh harganya kisaran 15 sampai 20 ribu, terus saya ngambil untungnya itu 70 sampai 100 ribu, itu kebanyakan nggak ya Kak? Gimana kira-kira tanggapan Kakak? Jadi ini untungnya besar gitu Bang, terlalu besar dalam ngambil untung, itu gimana Bang? Kalau abang pribadi, kita pun meniru konsep dagang Cina. Orang Cina itu, orang itu dagangnya itu ambil untung sedikit, nggak banyak, tapi berkontinu lanjut. Oh iya. Nah, kita lihat juga kalau ternyata memang bisa ambil untung besar, nggak ada masalah. Tapi lihat juga kalau ambil untung besar, orang kadang mikir nggak boleh dulu. Nggak apa-apa ambil untung sedikit, tapi jalan terus. Nah, seperti itu dia. Oke. Terus nih Bang, ada pertanyaan. Banyak ya. Banyak Bang. Selain modal uang untuk para newbie, apa kira-kira yang harus dipersiapkan untuk memulai usaha Bang? Ya, selain uang, kalau uangnya nggak ada, nggak? Enggak, kan kalau memulai usaha itu kan salah satunya uang, terus ada mungkin pengalaman. Selain uang itu apa aja sih Bang yang kira-kira diperlukan? Ya, selain itu ada kemauan. Kemauan? Ya, karena banyak orang yang nggak mau. Iya. Udah ada nih peluangnya, udah ada jalan, tapi orang nggak mau. Iya. Kemauan, kemudian keberanian, Ah, berani malu juga, gitu. Karena kan ada yang mental lah istilahnya. ya keberanian. Kemudian media sosialnya juga harus dipersiapkan. Jadi media sosial itu salah satu cara untuk jualan tadi. Oke, Banyak sih yang kalau dibilang media sosial relasi kita. relasi. WA kita pun harus dimanfaatkan. Kalau bisa simpan kontak WA untuk nge-share produk kita dari WA. Oh, iya. Oke Bang, ini pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu tren isu bisnis Indonesia itu gimana dan milenial harus bagaimana menyikapinya? Nah, menarik nih Bang. Tren isu Indonesia. Kalau saat ini ya yang diperhatikan itu lebih ke makanan ya, Iya. makanan. Dan bahkan ada makanan waktu itu kayak yang lagi viral ya, kayak odading itu. Oh iya. Odading. Kemudian bahkan ada yang buat bakwan corona. Oh, Modelnya untuk virus corona ya. Artinya kalau yang saat ini sedang terjadi itu trennya di kuliner. kuliner. Tren isu bisnis Indonesia ini kayak lebih ke kuliner. Iya, ke kuliner. Dan kalau milenial nanggapinya ya bagus gitu kan, artinya ini yang sering dikonsumsi orang. Dan sebenarnya kalau dibilang mudah, karena ini yang dia perputarannya cepat. Iya. Ini lagi ada pertanyaan menarik nih Bang. Ini pertanyaannya itu mana ya tadi ya? Bagaimana pendapat Mbak mengenai produk pengaruh perusahaan Unicron terhadap industri 4.0 di Indonesia? Kalau dibilang untuk saat ini Indonesia itu belum maksimal masuk ke industri 4.0 ya, 4.0. Karena kalau dibilang secara teknologi Indonesia ataupun perusahaan atau UMKM itu belum memenuhi syarat minimal ke teknologi tadi. Kalau kita cerita sejarah itu kan industri itu kan dari ada 1.0, 2.0, 3.0. Iya. Kalau 1.0 itu setahu apa dia ketenaga uap. Wah. Kedua tuh listrik, ketiga robot. Kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah. Keempat udah sistemnya otomatisasi. Iya. Semuanya berjalan secara otomatis. Kayak mobil tanpa driver. Iya. tanpa Jadi kalau dibilang Indonesia belum mampu. Oh, belum mampu untuk fight di 4.0 ini. Maksudnya belum
mampu tuh belum mencukupi lah. Karena kan kita bisa lihat negara kita negara berkembang. Jumlah pengusaha itu masih di bawah 5% setahu aku. Berbeda sama negara Singapura, Malaysia. Artinya bukan ini nggak bisa, Tapi berat. tapi ya bisa, maksudnya tapi agak panjang maksudnya. Karena salah satu menteri, siapa ya? Pernah ada salah satu menteri yang mengatakan ini lagi mencoba, Oh, kita lagi mencoba, dan kita ya pelan-pelan lah harap usahakan juga. Artinya ada beberapa yang sudah berjalan, tapi masih ada yang sama sekali belum bisa nyentuh. oke. Oh, ini ada nih Bang. Bisnis itu sebenarnya bakat atau keterampilan yang dipelajari Bang. Nah, jadi kan emang kadang jualan yuk, nggak bakat, atau dia emang bisa dipelajari gitu Bang. Kalau usaha atau jualan atau bisnis itu sebenarnya bukan bakat, Tapi tapi kemauan. Jadi ya bisa dipelajari ya. bisa dipelajari. Karena ya saya pribadi dulu tipe orang yang nggak, abang pribadi itu tipe orang yang nggak pede dulu jualan. Iya. Bahkan sampai 2 kali tuh senior di sekolah itu ngajak, udah ya Dik, jualan aja nggak apa-apa. Ya pada akhirnya jualan juga kan. Dan belajar terus lah gimana bang caranya biar pede, kemudian nanggapi orang. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita diejek orang. Artinya kita pelajari itu semua dari pengalaman orang, cerita-cerita orang kita belajar. Artinya ini keterampilan yang bisa dipelajari, bukan dari bakat. Seperti itu. Terus ini Bang, terakhir nih ya Bang, dari pertanyaan dari teman-teman. Jadi ini tips jitu buat branding produk dong. Tips jitunya apa tuh Bang? Kalau pengalaman pribadi nge-branding produk itu kita pakai media-media tertentu. Contoh kalau misalkan makanan, kita harus punya namanya label stiker misalnya stiker. Itu kita tempel. Jadi nge-branding dia produk kita tadi. Karena kan banyak orang jualan cuma sekedar Jualan aja. tanpa ada labelnya tadi. Itu kalau makanan, minuman juga bisa. Artinya sekarang udah mulai bisa kok melabeli produk kita. Kemudian kalau abang pribadi kan baju, ya abang pakai. Biasa kan di baju kan ada brandingnya kan. Kalau baju sekolah tuh, baju SMA kan ada Mr. Bean kan. Itu kan salah satu branding. Seperti itu. Artinya dia memanfaatkan media yang ada. Intinya kita harus buat ini kita lah, identitas produk kita Iya, ya gitu identitas Bang. produk kita. Minimal ya stiker aja. Bisa dari stiker gitu. Oke. Terus Iya. ini sebelum kita menutup sesi tanya jawab kali ini mau tanya prospek abang ke depan nih gimana? Rencana abang ke depan buat usaha abang? Target abang adalah abang punya tim dalam kau. Dan ini memang keinginan sesungguhnya. Pertama abang ingin punya seorang content writer, penulis. Dia buat kontennya, buat nulis captionnya lah misalkan. Kemudian desain grafis. Oke. Kemudian videografis atau videografer. Videografer sih. Ya pokoknya buat video lah. Sama satu lagi yang megang media sosial. Admin. Iya admin. Keinginan besar abang ada itu. Punya tim yang isi 4 tadi. Content writer yang nulis kan atau caption, dia ngarang-ngarang cerita, ngarang-ngarang tulisan, yang buat desain grafis, yang buat videonya. Kemudian satu lagi storytelling. Nah kalau yang tadi 4 tadi itu secara media sosial. Tapi kalau secara bentuk fisik, yang abang kepingin ya, ingin abang punya satu tempat yang isinya udah semua mesin-mesinnya, produksinya gitu. Karena kan saat ini abang masih terpisah. Ngebordir, tempat jahit, tempat pasang kancing, tempat yang lain itu masih terpisah. Artinya kalau impian ke depan itu kita ingin semuanya di satu tempat. Oke. Tempat ada tukang jahitnya di situ, tempat ngebordirnya gitu. Habis itu tempat nyetak yang lain itu satu tempat. Itu keinginan dalam bentuk fisiknya tadi. Iya. Gimana sih Bang tips dan trik untuk Untuk pemula lah ya. pemula ya? Simpelnya kalau karena pengalaman abang dulu jadi reseller, ya kalau nggak punya modal, ya ikuti aja jualan orang. Nggak ada atau bang ada produk yang bisa dijual kan? Itu jualkan aja. Banyak kok sekarang. Apalagi kalau ada bulan Ramadan kurma kan gitu. Oh iya. Ada yang jualan buku, ada yang jualan baju yang paling sering. Ada yang online shop itu kan, itu nggak pakai modal, nggak apa-apa.
itu di awal untuk para pemula ikut aja dulu jejak-jejak itu. Jadi aja dulu reseller agen gitu. Apa? Nanti pada akhirnya kalau bisa ada cukup modal, main sendiri, apa yang bisa mainkan. Itu untuk pemula. Untuk yang sudah apa, sudah ada gimana? Nah itu ingat, jangan malas ngembangkan atau jangan malas untuk nyari orderan ya kan dibilang. Karena kalau kita malas, nggak dapat apa-apa. Artinya kita harus berjuang melawan rasa malas kita. Konsisten lah ya. Iya konsisten. Jadi kalau kita malas tuh nanti nggak berkembang. Dia stucknya di situ gitu. Bahkan paling parahnya itu nanti jatuh gitu. Makanya kalau kita yang bermain di media sosial harus sering-sering jangan post, gitu. Sering-sering update sehingga orang tahu dengan produk kita. Yang penting jangan ada rasa malas. Kalau yang sudah ada usahanya, mainkan aja terus. Oke, dengan diberikan tips dan trik tadi oleh Abang Radio, maka sesi kita nih sudah berakhir teman-teman. Jadi selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman sekitar ya. Assalamualaikum.